input panel surya 54, output dari SCC itu baterai 53. Sangat efisien sekali Mas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas guys. Ini dia unboxing SCC MPPT ePaver, harga 200 ribuan Mas guys. Wah, maknyus pokoknya. Speknya 20 ampere, tidak ada tampilan LCD kayak ePaver kayak gini ya, yang bisa kita pantau dayanya. Karena SCC MPPT ini itu bekerja biasanya digunakan untuk PJU. Nah, ini saya terpaksa membeli karena harganya cukup murah, yang cuman 200 ribu. Jadi hati saya sangat tergoda sekali. Sekarang kita coba lihat fisiknya itu seperti ini ya Mas guys. Seperti ini, super mulus, padahal ini bekas ya Mas guys. Wah, mulus. Kalau harga barunya di sekitar 900 ribuan. Jadi kalau kita lihat di Shopee itu ada yang jual. Dan kelebihannya, ini sudah waterproof. Jadi cocok untuk di outdoor yang dimasukkan di dalam box. Karena ini sudah dicor Mas guys. Makanya harga bekasnya murah banget nih. Cocok bagi kaum yang low budget pakai SCC ini. Dan kekurangannya, kalau misalnya mau beli ini Mas guys, itu kita settingnya harus pakai remote. Sayangnya itu remote-nya harganya di 380 ribuan. Ini infrarednya, remote-nya infrared kayak remote TV misalnya gitu ya. Nah, satu remote bisa untuk beberapa banyak modul seperti ini. Jadi kita cukup beli satu remote. Kalau ininya punya 10, bisa disetting pakai remote tersebut gitu Mas guys. Karena ini prinsipnya kan untuk perdagangan PJU ya Mas guys. Jadi misalnya saya memborong untuk instalasi PJU, jadi saya cukup punya satu remote aja. Jadi setting-settingnya di sini. Nah, settingnya ini di 24 volt. Jadi kalau misal saya pakai 12 volt, dia tidak bisa berjalan dengan normal karena disetting di 24 volt untuk LiFePO4. Settingannya juga, baterainya juga banyak Mas guys, kayak ePaver biasa seperti ini. Dan saya memutuskan tidak membeli remote karena ini sudah pas banget dengan settingan baterai LiFePO4 saya. Jadi yang jual ini sudah bilang ini settingannya LiFePO4 8S Mas. Nah itu dia, jadi sudah cocok. Lalu untuk spesifikasi yang tertulis di samping, nah, seperti ini Mas guys. Jadi bisa sistem 12 sama 24, tapi harus disetting pakai remote ya Mas guys. Untuk maksimal PV voltage itu 100 volt maksimalnya ya. Terus ini sudah ada LED driver. Jadi di bagian sini, ini panel surya, ini baterai, ini LED driver. LED drivernya ini di atas 60 volt Mas guys ya, 50 volt ke atas. Jadi untuk lampu PJU yang voltasenya tinggi, tapi tetap DC ya Mas guys, bukan AC, sehingga kabelnya bisa lebih kecil. Untuk kabel yang ini cuma sekitar 2,5 mm, sedangkan kabel baterai itu 4 mm, kabel panel surya 4 mm Mas guys. 200 ribu Mas guys. Ini kolektor MPPT ePaver sekali. Kesenangan saya ya seperti ini Mas guys. Tidak ada yang membahagiakan melebihi SCC MPPT ePaver. Wah, ini ePaver mania saya Mas guys.
Ya maaf saja ya user selain EPFer, mohon dimaklumi karena ceritanya saya ini sedang gandrung Mas guys ya. Jadi sedang terkintil-kintil, terhobi-hobi. Nah, seperti itu. Lanjut, maksimal load driver powernya ini 200 watt. Jadi arus yang di sini itu maksimal 6,6 ampere 200 watt. Jadi voltase tinggi, arusnya kecil sehingga kabelnya kecil dan bisa dibebani sampai 200 watt. Kelebihan yang buat driver lampunya ini bisa di set, kalau punya remote-nya ya, itu bisa di set jam sekian sampai jam sekian nyala terang, jam sekian sampai jam sekian nyala agak redup, misal 75%. Nanti menjelang pagi, misalnya jam 2 malam sampai jam 3 di set makin redup lagi. Terus misalnya sampai jam 3 ke jam 6 pagi misalnya gitu ya, itu di set yang paling redup, misalnya kayak gitu. Atau yang paling terang, karena mungkin banyak orang yang mau ke masjid. Nah kayak gitu ya Mas guys. Nah itu bisa banget. Jadi ada beberapa waktu kita menentukan kecerahan lampu itu sendiri Mas guys. Wajib punya remote. Sayangnya remote-nya harganya 380 Mas guys. Jadi murah MPPT bekasnya. Saya nyari remote bekas juga nggak ada Mas guys. Wah ini piye gitu. Nah, lalu tujuan saya untuk membeli apa ini Mas guys? Tujuan saya untuk membeli ini adalah terpaksa karena tergoda, tapi ya sudah, karena bisa saya jadikan untuk eksperimen kincir angin pakai ini aja dulu Mas guys. Karena kok saya lebih yakin ini untuk eksperimen kincir angin, dan misalnya saya taruh tidak di dekat sini itu pun juga nggak masalah gitu loh Mas guys. Dan ini siap pakai gitu, tinggal pasang wattmeter aja di bagian baterai menuju ke baterainya gitu. Nah sekarang saya akan tunjukkan dulu sistem PLTS saya bagi pengguna, bukan pengguna, bagi penonton baru di channel ini. Ini SCC MPPT EPFer ngecas ke baterai, turun ke bawah, dari baterai masuk ke inverter, lalu dioutputkan ke seluruh beban rumah. Seperti itu. Panel suryanya 900 WP. Dan proyek saya adalah nambah baterai. Kalau sudah punya uang, karena ini belum punya uang ya tidak nambah baterai. BMS juga sudah saya siapkan untuk penambahan baterai nantinya Mas guys. Ada 2 malahan. Dan kalau untuk ini yang kemarin rencana mau saya pakai buat kincir angin, ini akan saya mangkrakkan dulu, jadi tidak dipakai dulu. Saya akan pikirkan untuk membuat box nanti, mungkin dibuat sistem 48 volt saja, karena untuk eksperimen turbin angin saya sudah ada ini. Dan yang ini MPPT 60A rakitannya biarlah nanti saya belikan inverter rakitan yang 48 volt. Entah kapan belinya, jangan ditunggu Mas guys. Pokoknya ini tak simpen dulu. Nah, dirakit dalam satu box 2 SCC MPPT dan inverter LF rakitan. Pikirku gitu Mas guys. Nanti kalau sudah jadi, siapa tahu bisa dijual laku di atas 10 juta Mas guys. Jos kan? Nah gitu. Inverternya sekalian yang 5.000 atau berapa gitu Mas guys. Mantap pokoknya. Jadi untuk eksperimennya kincir angin pakai yang murah-murah ini saja, tidak perlu mahal-mahal, tinggal pasang wattmeter. Karena murahnya ya dapat bekas itu. Alhamdulillah banget Mas guys, sangat-sangat senang.
Selanjutnya saya akan saya coba untuk melakukan pengisian ke baterai. Nah, seperti ini ya. Ini dari SCC MPPT saya dapat 657 watt. Kita lihat di sini dayanya 659 watt. 660 watt. 660 watt. Daya yang dari sini ini daya panel surya masuk ke SCC, dan daya yang ada di sini ini daya dari SCC yang masuk ke baterai gitu. Jadi daya di sini lebih rendah sedikit banget, cuma 1 volt 2 volt gitu mas guys, karena efisiensinya ePaver ini cukup tinggi. Nah coba dilihat, ini 660 watt, di sini 661 loh, naik turun 664, 659, 659. Sekarang di sini mana tadi 658 ya, karena naik turun tapi tetap outputnya ini cenderung lebih stabil ya dari ePaver itu, walaupun pada bagian SCC inputnya itu rada sedikit ngacak karena panel suryanya terpapar matahari yang intensitasnya juga naik turun mas guys. Oke, sekarang saya install dulu untuk coba di sini. Nah ini dia mas guys, dari baterai, saya ngambil dari baterai. Ini voltase baterainya masuk ke SCC MPPT sini ya, tengah ke baterai. Nah ini selanjutnya, ini bagian panel surya saya sudah hubungkan yang negatifnya. Ini positifnya. Ini panel suryanya 50 WP kali 2 saya seri, karena untuk sistem 24 volt. Jangan sampai nempel. Ini saya hubungkan dulu mas guys. Oke, sudah seperti ini, sudah menyala. Voltase panel surya 40 volt. Lampunya yang di sini ini nyala stabil. Nanti kalau sudah mulai ngecas, dia akan kedip-kedip seperti ini. Dayanya sudah mulai masuk. Ini daya dari panel surya 100 WP, 50 WP kali 2. Terus di sini yang masuk ke baterai. Wattmeter ini membaca daya dan arus input panel surya yang masuk ke SCC ini ya mas guys ya. Terus yang ini membaca dari outputnya SCC MPPT to baterai. Nah ini kita lihat arusnya, arus yang outputnya MPPT itu 267. Di sini 2 ampere lebih, karena turun juga. Wah teriknya itu kadang turun kadang enggak. Yang jelas arus input yang masuk ke SCC itu lebih kecil daripada arus output yang masuk ke baterai gitu mas guys. Dan kalau daya input panel surya ini lebih besar daripada daya yang di-outputkan ke baterai, karena dia mempunyai self use, jadi menggunakan energi baterai juga untuk dia bekerja. Seperti itu mas guys. Untuk maksimal panel surya pada sistem 24 volt ini 520 watt daya yang bisa dihandle untuk panel surya gitu. Nah jadi seperti inilah kiranya saat ngecas dia akan kedip-kedip. Terus bagian outputnya ini tidak ada tegangannya. Tapi kalau misalnya ini saya matikan panel suryanya, coba kita ukur dulu aja mas guys pakai multimeter.
tidak ada tegangannya. Nah, tidak ada tegangannya ya. Jadi beban tidak akan nyala. Tapi misalnya panel surya ini saya anggaplah malam hari, maka terputus gitu ya. Jadi kedip-kedipnya di sini sudah tidak lagi berkedip-kedip dan lampu indikator panel suryanya ini mati. Jadi cuman lampu standby baterai aja. Coba kita ukur voltasenya. Set, ternyata 79 volt mas guys. Sangat besar voltasenya untuk menyuplai lampu DC ini mas guys ya. Jadi lampu DC nya khusus yang voltase tinggi gitu, biar lebih apa ya, lebih efisien juga di kabel untuk ke lampunya. Dan di sini artinya sudah ada modul step up-nya. Makanya judulnya di tulisan ini itu adalah ada max LED driver power. Jadi memang ini dirancang untuk lampu LED dan sudah ada drivernya, digunakan untuk kebutuhan PJU. Tapi misalnya Mas guys dapat murah, mau dipakai untuk kebutuhan di rumah juga nggak apa-apa. Toh ini juga bisa sampai 520 watt pada sistem 24 volt, dan pada sistem 12 volt itu berarti separohnya Mas guys. Di berapa itu berarti? 260 watt maksimal gitu. Oke, saya coba caskan lagi. Set, mumpung terik sedang loading tracking. Nah, kalau sudah trackingnya ketemu, dia sudah mulai ngecas gitu ya. Dayanya dari panel surya 100 WP, 50 WP kali 2 di seri. Di sini dayanya 54, di sini dayanya 52. Sangat efisien. Input panel surya 54, output dari SCC itu baterai 53. Sangat efisien sekali mas guys. Arusnya 1,9, arus input 1,7, arus output 1,99 2 ampere, arus input 1,8. Dayanya 59, daya input wah turun. Teriknya ini enggak stabil. 52, 53. Nah, kalau cepet gini sayangnya saya nggak bisa mendekatkan mas guys, nanti takut short konslet. Oke mas guys, karena ini sangat murah banget, saya dapat harga 200.000. Semoga saya dapat satu lagi, biar yang satu buat turbin angin, yang satu nanti buat tak pakai untuk sepeda listrik. Jadi maksudnya gini, sepeda listrik yang dirubah menjadi genjotan buat olahraga tapi sambil ngecas gitu loh mas guys. Sebagai kontrolernya dari BLDC dirubah jadi pembangkit menggunakan tenaga istri. Nah gitu mas guys, biar istri juga makin semangat untuk berolahraga dan bisa menghasilkan energi listrik konversi dari lemaknya istri gitu ya mas guys. Tapi jangan ditunggu karena ya ini saya sedang berburu lagi mas guys. Semoga dapat satu lagi atau dua lagi. Kalau punya tiga, misal punya tiga saya ya, yang satu buat turbin angin vertikal, satu buat turbin angin horizontal, satu buat sepeda listrik. Nah gitu. Nah kalau ini yang saya pakai permanen, sejujurnya hanya ini saja mas guys yang permanen. Sedangkan untuk yang MPPT yang ini khusus untuk membandingkan
panel surya mono sama poli Mas guys, untuk kebutuhan konten sebenarnya Mas guys, tidak dipakai permanen gitu Mas guys ya. Artinya suatu saat saya bisa juga ini saya ganti MPPT nya atau bisa tetap bertahan, tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya saya punya panel surya, suatu saat beli yang beda merek, beda harga, terus saya pengen nyoba membandingkan, loh ini sudah enak, terinstal dan terintegrasi semua dengan sistem baterai saya ini Mas guys. Jadi tinggal membandingkan di sini, loh ini loh yang mono, loh ini loh yang poli gitu loh Mas guys. Loh ini loh merek misalnya yang saya punya kan Sunlight, terus loh ini loh merek yang Maisan, nah misalnya gitu. Dengan panel surya yang sama dan dengan kabel dari sini ke panel surya itu panjangnya sama semua, mereknya sama, jenisnya sama gitu Mas guys. Nah ini dia kabelnya sama semua gitu, jadi tidak ada bedanya dan perbandingannya secara real time langsung menjadikan sebuah perbandingan yang benar-benar adil gitu Mas guys. Nah jadi seperti itulah untuk video kali ini. Semoga Mas guys bisa memahami maksud dari video saya ini. Thanks for watching. Salam Epevermania. Semoga Mas guys sehat selalu dan rezekinya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.